Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada negara yang kelihatannya kaya terus, sementara negara lain kok kayaknya berjuang terus-terusan dalam kemiskinan? Nah, menurut sosiolog Immanuel Wallerstein, ini tuh bukan soal takdir atau kebetulan. Ini adalah hasil dari sebuah desain. Hari ini kita akan bedah teorinya yang sangat provokatif, teori sistem dunia, yang bisa dibilang kayak peta tersembunyi kekuatan dan ekonomi global. Oke, jadi apa saja yang akan kita bahas? Pertama, kita mulai dari pertanyaan dasarnya. Terus kita masuk ke gagasan utama Wallerstein. Setelah itu, kita bedah 3 zona global yang jadi kuncinya. Plus, kita pahami gimana pertukaran yang tidak adil itu jadi mesin penggeraknya. Dan yang terakhir, kita lihat relevansinya hari ini. Dan di mana sih posisi Indonesia di tengah semua ini? Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Setiap teori besar itu kan biasanya lahir dari satu pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi sebenarnya dalam banget. Dan pertanyaan yang coba dijawab oleh Wallerstein ini, kayaknya kita semua juga pernah kepikiran deh. Ya, ini dia pertanyaannya. Kenapa ada negara kaya dan negara miskin? Apa karena budayanya? Atau karena sumber daya alamnya melimpah? Atau, jangan-jangan, seperti yang diyakini Wallerstein, memang ada sebuah sistem global yang tidak terlihat, yang mengatur semua aturan mainnya. Nah, disinilah sosiolog Immanuel Wallerstein masuk ke panggung. Dia itu ngasih kita semacam kacamata baru buat melihat peta kekuatan global. Bukan lagi sebagai kumpulan negara yang berdiri sendiri-sendiri, tapi sebagai satu kesatuan yang utuh. Untuk bisa paham gagasannya, kita perlu lihat sedikit latar belakangnya. Dia tumbuh besar di era depresi besar dan melakukan riset langsung di Afrika pasca kolonialisme. Pengalaman inilah yang membuatnya sadar. Nasib sebuah negara itu nggak 100% ditentukan dari dalam, tapi sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi global yang berada jauh di luar batas wilayahnya. Jadi poin paling pentingnya tuh ini. Coba deh kita lupakan sejenak peta dunia yang penuh dengan garis-garis batas negara. Wallerstein ngajak kita buat melihat dunia sebagai satu organisme ekonomi raksasa, sebuah sistem tunggal. Di dalam sistem ini, setiap negara punya perannya masing-masing, mirip kayak organ di dalam tubuh. Kutipan ini benar-benar jadi jantung teorinya. Bagi Wallerstein, kapitalisme itu bukan cuma sistem ekonomi di dalam sebuah negara. Bukan. Kapitalisme itu sendiri adalah sistem dunianya. Sebuah sistem yang sejak awal memang dirancang hierarkis, alias ada tingkatan atas dan bawahnya. Lalu gimana sih bentuk struktur hierarkis ini? Nah, Wallerstein membaginya jadi 3 zona utama. Mari kita lihat satu persatu. Nah, ini dia petanya. Di puncak, ada negara-negara inti. Ini adalah pusatnya teknologi, modal, dan industri maju. Lalu di dasar, ada negara pinggiran. Tugasnya jadi pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah. Dan yang bikin teori ini menarik adalah zona tengahnya, semi-pinggiran. Mereka ini posisinya serba salah, kayak manajer menengah gitu. Di satu sisi, mereka dieksploitasi sama negara inti, tapi di sisi lain, mereka juga ikut mengeksploitasi negara pinggiran. Posisi mereka ini krusial banget sebagai penyangga biar sistemnya tetap stabil. Biar lebih kebayang, kita kasih contoh. Negara inti itu ya raksasa-raksasa ekonomi seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Negara pinggiran itu adalah banyak negara yang ekonominya masih sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam. Dan di posisi semi-pinggiran, kita menemukan negara-negara industri baru seperti Brazil, India, dan ya, termasuk Indonesia. Kalau kita lihat di sini, polanya jelas banget. Ini adalah sistem dengan aliran satu arah. Kekayaan dan sumber daya itu seolah disedot dari negara pinggiran dan semi-pinggiran, lalu terakumulasi di negara-negara inti. Jadi ini bukan hubungan kemitraan yang setara ya, tapi lebih ke hubungan eksploitasi yang terstruktur. Oke, kita udah tahu strukturnya. Ada 3 lapis. Sekarang pertanyaannya, gimana sih sistem ini sebenarnya bekerja? Apa mesin yang bikin roda ini terus berputar? Mesin penggeraknya adalah sesuatu yang disebut pembagian kerja internasional. Idenya sih simpel. Setiap zona di dunia ini dikasih peran ekonomi yang khusus. Tapi seperti yang akan kita lihat, pembagian peran ini dari awal emang dirancang supaya nggak pernah setara. Nah, proses ini yang disebut pertukaran yang tidak setara. Bayangin gini deh, negara pinggiran ngejual biji nikel mentah dengan harga murah. Terus negara inti beli nikel itu, mengolahnya jadi baterai mobil listrik yang canggih, lalu menjualnya lagi ke seluruh dunia dengan harga yang berkali-kali lipat lebih mahal. Nah, selisih nilai yang besar inilah yang terus-menerus mengalir dari pinggiran ke inti. Hasilnya, yang kaya jadi makin kaya, yang miskin jadi sulit untuk beranjak.
Visual ini ngangkep inti ketidakadilannya dengan jelas. Negara inti itu memonopoli produksi yang punya nilai tambah tinggi, yang butuh teknologi dan inovasi. Sementara negara pinggiran dibiarkan fokus pada pekerjaan padat karya dan ekstraksi bahan mentah yang nilainya jauh lebih rendah dan harganya pun nggak stabil. Inilah yang bikin aliran kekayaan itu terus mengalir ke satu arah. Sekarang, yuk kita kembali ke dunia nyata. Gimana caranya teori yang dibikin hampir 50 tahun lalu ini bisa relevan untuk kita memahami kondisi global sekarang? Wallerstein menunjukkan kalau sistem ini nggak statis. Selalu ada satu negara inti yang super dominan yang dia sebut sebagai hegemon. Hegemon ini tuh ganti-gantian sepanjang sejarah. Dulu ada Belanda, terus diganti Inggris, lalu setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat. Pertanyaan besarnya adalah, siapa selanjutnya? Nah, disinilah teorinya terasa dekat banget sama kita di Indonesia. Posisi kita sebagai negara semi pinggiran itu bisa menjelaskan kenapa ekonomi kita sangat rentan sama harga komoditas global. Kebijakan seperti hilirisasi industri itu pada intinya adalah sebuah upaya buat memutus rantai ini. Sebuah usaha yang ambisius untuk mengubah peran kita dalam sistem dunia dan mencoba naik kelas ke posisi yang lebih menguntungkan. Tentu saja, kalau kita bicara sistem dunia modern, nggak lengkap kalau nggak bahas Tiongkok. Kebangkitannya yang luar biasa cepat ini jadi ujian terbesar bagi teori Wallerstein. Pertanyaannya adalah, apakah Tiongkok hanya akan jadi bos baru dalam sistem lama yang sama, ataukah kekuatannya ini justru cukup besar untuk merombak seluruh aturan mainnya? Dan ini membawa kita pada prediksi Wallerstein yang paling radikal. Menurutnya, sistem dunia kapitalis yang sudah bertahan selama 500 tahun ini sedang berada dalam krisis terminal. Maksudnya, ketimpangan yang ekstrim dan kerusakan lingkungan itu bukan lagi masalah yang bisa diperbaiki, tapi sudah jadi retakan fundamental yang akan meruntuhkan seluruh struktur ini dari dalam. Dan kita akan akhiri dengan pemikiran ini. Bagi Wallerstein, keruntuhan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah transisi. Pertanyaan yang ia tinggalkan untuk kita renungkan adalah, setelah sistem ini berakhir, sistem seperti apa yang akan kita bangun bersama untuk menggantikannya? Sebuah pertanyaan besar untuk masa depan kita semua.